Kondisi PDB. Dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 1999, kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan PDB mulai positif walau tidak jauh dari 0%, dan pada tahun 2000, proses pemulihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi, dengan laju pertumbuhan hampir mencapai 5%. Selain pertumbuhan PDB, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang diwakili oleh sertifikat Bank Indonesia juga rendah yang mencerminkan bahwa kondisi moneter di dalam negeri sudah mulai stabil. Pertumbuhan ekonomi. Pada masa Gus Dur hanya meneruskan kebijakan-kebijakan yang ada dan orientasi ekonomi Indonesia yang pada saat itu tetap kepada pasar bebas. Perkembangan tingkat inflasi selama tahun 1998 hingga tahun 2000 memang menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan ekonomi sudah kembali positif walaupun masih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan selama dekade 1980 hingga pertengahan 1990-an. Pemulihan ekonomi Indonesia berjalan lambat dikarenakan proses perbaikan fundamental ekonomi nasional tidak disertai dengan kestabilan politik dan keamanan yang memadai, penyelesaian konflik sosial dan kepastian hukum. Faktor non-ekonomi ini merupakan aspek penting dalam menentukan tingkat risiko yang didapat dalam suatu negara yang menjadi dasar keputusan bagi pelaku-pelaku bisnis, khususnya asing, untuk melakukan usaha di negara tersebut. Kebijakan moneter. Untuk mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuk Dewan Ekonomi Nasional yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dewan Ekonomi Nasional diketuai oleh Profesor Dr. Emil Salim, wakilnya Subiyakto Jakawerdaya, dan sekretarisnya Dr. Sri Mulyani Indaswari. Presiden Abdurrahman Wahid mewarisi ekonomi Indonesia yang relatif lebih stabil dari pemerintahan Habibie. Nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp6.700 per US dollar. Indeks harga saham gabungan atau IHSG berada di kisaran level 700. Kendala reformasi ekonomi. Pemerintahan Gus Dur menghadapi dua permasalahan utama dalam implementasi program reformasi. Pertama, program tersebut mencakup sejumlah isu yang timbul dari persyaratan reformasi struktural. Kedua, kapasitas pemerintah untuk mengimplementasikan program cenderung terbatas, dikarenakan persoalan seperti kurangnya koordinasi antara menteri-menteri ekonomi serta konflik antara pemerintah dengan Bank Indonesia yang baru saja mendapatkan status independen. Birokrasi pun dipenuhi ketidakpastian akan arah proses reformasi ekonomi ke depan. Selain itu, desentralisasi atau otonomi daerah serta memburuknya hubungan pemerintah dengan parlemen juga membuat reformasi ekonomi pada periode ini kurang berjalan mulus.